Alis ada kiri-kikan. Ah, kurang jauh. Bab 326-330. Bab 326 Apa yang terjadi dengan Jifei? Di dalam kantor rumah sakit Pokoi di Phoenix. Wajah cantik Phoenix dingin, tapi tidak ada kemarahan sama sekali. Berjanjilah secara normal, saya akan menangani Zhan Tiansu besok. Hati Yao Guangbiao bergetar, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Zhan Tiansu telah mengalahkan Tixiong, Tihan, dan beruang hitam satu demi satu hari ini. Jadi apa? Orang-orang ini tidak tahu cara bekerja keras di masa lalu, tapi sekarang mereka menyadari bahwa mereka tidak berguna. Phoenix tidak menyelamatkan muka mereka, dan itu langsung menghina. Yao Guangbiao tak bisa bicara. Tixiong dan yang lainnya sudah terlihat kuat di matanya. Hasil. Di mata Phoenix, dia hanyalah sampah. Saat Li Ruoxi hendak berbicara, ponselnya berdering. Melihat bahwa itu adalah panggilan Sui Muhan, dia segera menekan panggilan itu, Dr. Sui. Tuan Li, Tong-Tong dan saya datang menemui Jifei. Apakah nyaman baginya untuk menemuinya sekarang? Suara cemas Sui Muhan terdengar prihatin. Masih di UGD, belum bangun. Hati Sui Muhan mencelos, dan dia berkata dengan nada konsultasi, saya di sini, bisakah Anda mengizinkan saya melihat Anda? Sebagai seorang wanita, Li Ruoxi secara sensitif dapat merasakan sentuhan emosi di dalam dirinya. Dia dengan cepat menekan pikiran batinnya dan berkata, tentu saja. Mari kita bertemu di ruang gawat darurat di lantai 3. Setelah mengatakan itu, tutup telepon. Tong-Tong tiba-tiba berteriak, Ibu Baptis. Seseorang ingin membunuh Ayah Baptis, cepat panggil seseorang untuk melindunginya. Tong-Tong, apa katamu tadi? Li Ruoxi dan Sui Muhan bertanya secara bersamaan. Seseorang akan segera membunuh Ayah Baptisnya. Karena Li Ruoxi terkejut, dia secara tidak sengaja meletakkan tangannya di telepon dan Phoenix mendengarnya. Memikirkan kemampuan meramal Tong-Tong, kepalanya berdengung dan dia menghindar, sudah mencapai pintu. Ketika Li Ruoxi dan Yao Guangbiao bereaksi, Phoenix telah menghilang. Pintu masuk ke ruang gawat darurat di lantai 3. 2 orang dari perusahaan keamanan Bameng menjaga pintu. Seorang pria yang mendorong kereta medis, mengenakan jas putih, topi dokter dan masker, berjalan mendekat. Kedua penjaga keamanan itu segera menjadi tegang. Mereka telah diberitahu oleh Qi Yuan bahwa tidak ada yang diizinkan mendekat dan dia akan melakukan semuanya sendiri. Apa pekerjaanmu? Salah satu dari mereka melangkah maju dan bertanya. Pria itu tertegun sejenak. Dia tidak menyangka pihak lain akan begitu waspada. Saya di sini untuk mengantarkan obat. Penjaga keamanan lainnya bereaksi dengan cepat dan mengambil walkie-talkie, jika Anda punya perasaan. Klik, sebelum kata-kata selanjutnya diucapkan, sesosok tubuh putih muncul di depan matanya. Dia merasakan sakit di lehernya, pupil matanya membesar, dan sepasang tangan seperti tang sudah mencubit lehernya. Petugas keamanan lainnya bereaksi dengan cepat, mengayunkan tongkat di tangannya dan memukul orang tersebut. Sosok pihak lain tiba-tiba berkedip dan menghilang dengan aneh. Penjaga keamanan bergegas maju karena kekuatan yang berlebihan. Terdengar suara keras membentur pintu. Pintu bangsal terbuka, dan bayangan putih mengikutinya. Penjaga keamanan itu berbalik dan ingin menyerang, namun dia merasakan sakit di dadanya. Sebuah belati tajam menusuk dadanya. Tubuhnya seperti balon kempes. Kamu menghalangi. Pria itu bergumam dan berjalan ke ranjang rumah sakit Jifei. Jifei sedang berbaring di ranjang rumah sakit dengan ekspresi tenang dan tidak ada tanda-tanda kesakitan, seperti orang yang sedang tidur. Ada sentuhan ketidakpedulian di sudut mulut pria itu, orang yang tidak berguna sebenarnya menawarkan 100 juta dolar AS untuk hidupmu. Sepertinya dia benar-benar bodoh dan kaya. Melihat darah yang akan menetes dari ujung pisau, dia menusuk dada Jifei. Di bawah pengaruh kekuatan pisau, darah di ujung pisau menetes langsung ke alis Jifei. Wajah Jifei yang awalnya tenang dan pucat langsung berubah menjadi merah, seperti sepotong besi panas membara, dan kemudian seluruh tubuhnya tampak diwarnai merah. Gerakan tangan pria itu merupakan tamparan di wajahnya. Dia belum pernah melihat pemandangan aneh seperti itu sebelumnya. Namun, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, mati atau mati. Belati di tangannya kembali menusuk jantung Jifei. Panggilan. Tiba-tiba ada hembusan angin di pintu, dan pria itu merasakan ancaman kematian. Dia segera bersandar, memiringkan kepalanya ke belakang, dan dengan cepat menghindar, dan belati terbang melewati hidungnya.
Detik berikutnya, sosok hitam tiba di depan Jifei, menghalangi Jifei di belakangnya. Pria itu tertegun sejenak, matanya tertuju pada Phoenix, dan dia pertama kali dikejutkan oleh pakaian hitamnya. Melihat belati yang masih terayun dari sudut matanya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak ingat banyak orang yang bisa menyerang begitu cepat. Matanya menyipit, minggir. Aku akan membunuhnya dan pergi. Nadanya mendominasi, dan rasanya seperti dia mengucapkan sepatah kata pun. Mata Phoenix menyapu pria itu, pembunuh profesional. Pria itu tercengang, jelas tidak menyangka Phoenix bisa melihatnya sekilas. Pergi jika kamu tidak ingin mati. Jika keakuratan dan kekuatan belati yang dilemparkan Phoenix tidak membuatnya takut, dia akan membunuh Phoenix secara langsung. Katakan padaku siapa yang menghasutnya, dan aku akan memberimu hadiah. Suara Phoenix bahkan lebih dingin lagi. Cahaya dingin muncul di mata pria itu, jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Pisau tajam di tangannya terayun dan langsung berubah menjadi bayangan pisau yang tak terhitung jumlahnya, menusuk ke arah Phoenix. Phoenix berdiri di tempatnya dan tidak bergerak sama sekali. Yao Guangbiao dan Li Ruoxi, yang bergegas ke pintu, terkejut saat melihat pemandangan ini dan tidak berani berbicara. Engah! Tiba-tiba terdengar suara pisau menusuk sesuatu, dan kemudian semua orang melihat pemandangan yang luar biasa. Pisau tajam pria itu berjarak kurang dari 3 cm dari Phoenix, dan belati di tangan Phoenix baru saja menusuk lehernya, memotong arteri utama. Pupil mata pria itu langsung membesar, dan dia menatap Phoenix dengan tidak percaya. Kamu adalah. Namaku Phoenix. Phoenix. Pria itu bergumam, matanya tiba-tiba melebar, dan seorang wanita yang membuat semua pembunuh asing dan organisasi tentara bayaran ketakutan muncul di benaknya. Phoenix gelap, mengenakan pakaian hitam, sedingin es. Hati sekuat besi, bunuh tanpa ampun, naga tidak keluar, burung Phoenix tidak turun. Siapapun yang ingin dia bunuh, tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali Raja Naga yang bisa ikut campur. Raja Naga yang bisa menghentikannya dikatakan sebagai keberadaan seperti dewa. Di seluruh dunia bawah tanah, tidak ada yang tahu siapa Raja Naga yang sebenarnya. Mereka hanya tahu bahwa Raja Naga adalah legenda hidup. Hari ini, dia benar-benar bertemu dengan Dark Phoenix. Hari ini, dia sebenarnya dibunuh oleh Dark Phoenix. Ngeri, sulit dipercaya sampai saat kematiannya. Siapa dia? Pria itu bertanya dengan kekuatan terakhirnya. Dia adalah seorang legenda, naga. Ledakan, tubuh laki-laki itu terjatuh ke belakang seperti tembok, matanya masih terbuka lebar, dan dia tidak akan menatap sampai dia mati. Kalau bisa menyesal, apalagi 100 juta dolar AS, bahkan 10 miliar dolar, dia tidak akan datang. Yao Guangbiao baru saja memberitahu Phoenix bahwa dia akan mengambil tindakan terhadap Zhan Tiangsu dan merasa itu tidak dapat dipercaya. Sekarang, dia merasa Phoenix di depannya adalah dewa yang ada seperti kakak Ji. Yao Guangbiao, panggil polisi untuk menangani pemakamannya. Suara Phoenix masih dingin. Yao Guangbiao bergidik dan segera mengangguk. Li Ruoxi berlari masuk. Apakah Jifei baik-baik saja? Apa yang terjadi dengan Jifei? Suara cemas Dekan Zhou terdengar. Tapi ada sesuatu dalam suaranya. Sukacita. Suara ini membuat kelopak mata Jifei yang tidak sadarkan diri tiba-tiba bergerak-gerak. Bab 327 Jifei. Kamu harus mati. Dekan Zhou memasuki ruang gawat darurat, dan matanya langsung tertuju pada ranjang rumah sakit Jifei. Wajahnya menjadi pucat dan dia terbaring di sana tak bergerak. Tapi ruangan itu dipenuhi dengan bau darah yang menyengat, dan tubuh seorang pria berjas putih tergeletak di tanah. Arteri utama di lehernya masih menyemburkan darah, namun semakin melemah. Din Zhou sangat ketakutan sehingga dia segera mundur selangkah, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Namun, sedikit keterkejutan dan kemarahan muncul di matanya. Feng Huang terus menatap mata Dekan Zhou. Meskipun Dekan Zhou menyembunyikannya dengan sangat baik, dia masih bisa melihatnya dengan jelas. Bagaimana kabar Jifei? Li Ruoxi berjalan cepat ke samping tempat tidur. Phoenix menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, tapi dia masih belum bangun. Li Ruoxi menghela napas panjang, syukurlah, Ibu Baptis, kenapa kamu tidak berterima kasih padaku? Suara kekanak-kanakan Tong-Tong terdengar dari pintu. Meskipun hati Li Ruoxi masih berat, dia tetap menghampiri dan memeluk Tong-Tong. Terima kasih Tong-Tong atas pengingatnya. Jika kamu tidak memberitahu kami bahwa seseorang ingin membunuh ayah baptis kami,
kami tidak akan mengetahuinya. Wajah Tong Tong yang tersenyum secara bunga, seolah dia bahagia seperti bunga merah kecil. Mata Dekan Zhou berkilat dingin, tapi dia masih menatap Tong Tong sambil tersenyum. Bagaimana Tong Tong tahu bahwa seseorang ingin membunuh ayah baptismu? Ketika Tong Tong mendengar Dekan Zhou berbicara, dia segera menoleh ke samping dan berkata, "Kamu adalah orang jahat besar, kamulah yang membunuh ayah baptismu." Ledakan, kata-kata Tong Tong menyebabkan suasana menjadi hening sesaat. Semua orang memandang Dekan Zhou, terutama Feng Huang dan Sui Muhan. Mereka tahu bahwa Tong Tong memiliki kemampuan untuk memprediksi sesuatu. Jika bukan karena kemampuan Tong Tong untuk memprediksi beberapa kali, saya tidak tahu bahaya apa yang akan terjadi. Sekarang dia secara pribadi mengatakan bahwa Dekan Zhou adalah orang jahat, lalu hati Phoenix melonjak karena niat membunuh. Mengapa? Anak itu benar, jika aku bukan orang tua bodoh sepertiku, bagaimana aku bisa membahayakanmu? Setelah Dekan Zhou bergumam pada dirinya sendiri, dia memandang Ji Fei di ranjang rumah sakit. Jika saya tidak begitu ingin menyelesaikan pembangunan rumah kesejahteraan anak-anak, saya tidak akan memenuhi tenggat waktu pembangunan, dan tidak akan ada, ini semua salahku. Ji Fei, kamu anak yang baik, aku selalu menganggapmu sebagai anak yang ditinggalkan oleh keluarga Ji. Aku selalu berharap kamu aman dan sehat, aku tidak pernah menyangka kamu akan menderita kerugian seperti itu. Wu Hou. Semakin banyak Dekan Zhou berbicara, dia menjadi semakin sedih, dan akhirnya menangis. Hal ini membuat orang lain di tempat kejadian mau tidak mau memiliki mata basah, dan juga tersentuh oleh tangisan Dekan Zhou. Adegan itu mengalami depresi yang tak terlukiskan. Kamu benar-benar pandai berpura-pura, kamu tidak tahu betapa kamu sangat menantikan kematian ayah baptisku. Dahi, semua orang saling memandang lagi. Dekan Zhou menangis dengan sangat sedih. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, dia menatap Tong Tong, dan matanya menunjukkan niat membunuh. Phoenix sangat merasakannya. Anak-anak, jangan bicara omong kosong. Dia melirik ke arah Sui Muhan dan dengan sengaja menggunakan nada dingin. Sui Muhan segera mengerti. Tong Tong, jangan bicara omong kosong. Ambil Tong Tong secara langsung. Tong Tong masih ingin berbicara, tetapi Sui Muhan mengangkat tangannya untuk menutup mulutnya dan segera membawanya keluar. Dekan Zhou dipanggil orang jahat oleh Tong Tong satu demi satu, dan ekspresinya sangat tidak wajar. Di sisi lain, Yao Guangbiao dan yang lainnya sedang membuang mayatnya, jadi mereka menemukan alasan untuk pergi. Tuan Li, jaga Ji Fei di sini, sementara saya mencari Direktur Sui. Phoenix langsung pergi. Li Ruoxi ditinggalkan, datang ke samping tempat tidur dan melihat mata Ji Fei terpejam rapat, kesedihan mengalir di wajahnya, dan air mata jatuh. Dia tidak memperhatikan, dan itu benar-benar menetes ke bibir Ji Fei yang pecah-pecah. Ji Fei, yang tidak sadarkan diri saat ini, merasa seperti berada di gunung berapi, seluruh tubuhnya panas, dan seluruh tubuhnya seperti terpanggang. Warna merah di sekelilingnya seperti api penyucian di bumi, terus-menerus menstimulasi saraf dan persepsinya. Air mata Li Ruoxi jatuh, yang membuatnya merasa sedikit sejuk, dan seluruh otaknya menjadi dingin. Sebuah suara yang tersimpan jauh di dalam ingatannya terdengar di telinganya. Ji Fei, kamu terlahir dengan banyak takdir. Saat kamu masih muda, kamu akan kesepian dan tidak bisa bersama orang tuamu. Saat kamu besar nanti, kamu akan terjebak oleh cinta. Bahkan jika kamu bisa bepergian keliling dunia, Anda masih tidak bisa lepas dari bencana ini. Anda hanya bisa menyaksikan awan cerah dan melihat cahaya bulan. Inilah yang dikatakan pria misterius yang menyelamatkannya beberapa tahun lalu. Ji Fei ingin berusaha keras untuk bertanya dan mengetahui apa artinya menjaga awan tetap cerah dan melihat cahaya bulan. Tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat berbicara atau bertanya. Rasanya sekujur tubuhku semakin panas, seperti api yang berkobar. Jika kamu tidak menyelamatkan orang, kamu tidak akan pernah bisa membuka hati dan menemukan duniamu sendiri. Aduh. Hal itu lagi-lagi diucapkan pria misterius itu saat membujuknya menjadi seorang dokter. Jangan selamatkan orang, saya tidak ingin menyelamatkan orang, saya ingin membunuh semua musuh saya. Saya ingin membalaskan dendam orang tua dan keluarga saya, karena... Panggilan, tiba-tiba panas seperti magma dilepaskan ke seluruh tubuhnya. Bahkan jika Li Ruoxi berdiri di sampingnya, dia masih bisa merasakan panas yang luar biasa datang dari kejauhan. Ji Fei, ada apa denganmu? Merasakan perubahan pada tubuh Ji Fei,
Li Ruoxi menjerit kesakitan, dan air mata kembali membasahi wajahnya. Ji Fei, yang jatuh dalam kegilaan, sepertinya disiram oleh hujan, hatinya yang panas berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia kembali damai. Dia jatuh pingsan lagi, tetapi tubuhnya terus menyembuhkan dirinya sendiri dan berangsur pulih. Namun, Li Ruoxi tidak merasakannya, apalagi menyadarinya. Tempat parkir rumah sakit, Dong Sui, diamlah. Phoenix mengejarnya. Din Phoenix, ada apa? Sui Muhan bertanya dengan sopan. Phoenix menyelamatkan ibu dan anak perempuan mereka terakhir kali, dan dia sangat mempercayai Phoenix. Tong Tong, apa lagi yang kamu tahu? Phoenix menatap langsung ke arah Tong Tong dan bertanya. Tong Tong berkedip dan akhirnya menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apa-apa lagi. Dekan Zhou itu, mengapa kamu mengatakan dia orang jahat? Phoenix bertanya. Tong Tong menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tapi saya merasa orang itu akan menyakiti saya. Ah! Sui Muhan berteriak, tanpa sadar memeluk Tong Tong erat-erat dan menatap Feng Huang. Feng Huang agak berkepala besar, dan sekarang hanya ada dua dirinya dan Qi Yuan. Ji Fei ingin melindungi Sui Muhan, tetapi orang biasa pasti tidak akan bisa melindungi Sui Muhan. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, tetaplah di rumah sakit agar kami dapat menjagamu kapan saja jika terjadi sesuatu. Pada akhirnya, Phoenix tidak punya pilihan selain memilih untuk bersama. Kerugian dari hal ini juga sangat jelas. Jika pihak lain ingin mengambil tindakan putus asa dan banyak orang yang datang pada saat yang bersamaan, ia tetap tidak bisa mengurus keduanya. Pada saat tertentu, keinginan untuk pergi langsung ke Zhan Tiangsu dan membunuhnya muncul di benaknya. Sui Muhan ragu-ragu sejenak dan langsung setuju. Ketiga orang itu naik ke atas lagi. Di sisi lain, Jefferson dimarahi. Dia mengetahui bahwa pembunuh yang disewanya telah meninggal. Berpikir bahwa lawannya adalah Fujinoi, harimau peringkat ke-80 dalam daftar pembunuh, dia tidak menyangka akan dibunuh dengan mudah. Hal ini membuatnya mulai takut dengan kekuatan Phoenix dan lainnya. Sewa seorang pembunuh yang kuat. Besok malam, sambil menantang orang-orang dari perusahaan keamanan Bameng, dia akan datang ke rumah sakit untuk menyerang dan membunuh Ji Fei. Itu akan selesai dalam satu gerakan. Pemimpin sekte wanita itu memerintahkan dengan niat membunuh. Ya, Jefferson langsung setuju. Sui Muhan dan Tong Tong diculik dan diamankan olehku. Aku membutuhkan dua orang ini. Ketika Jefferson mendengar bahwa Sui Muhan telah diculik lagi, dia merasa kepalanya berdebar-debar, tapi dia tetap setuju. Panggilan berakhir dan kontak dengan si pembunuh segera dimulai. Kali ini, Jefferson tidak mengeluarkan biaya apapun untuk menyewa seorang pembunuh yang kuat. Ji Fei, kamu harus mati, suara wanita yang familiar bergema di dalam rumah. Bab 328, apa pendapatmu tentang orang yang aku pilih? Pihak lain membunuh dan membungkam orang dengan sangat cepat. Phoenix memandang Li Ruoxi dan berkata dengan tenang. Ketika Yao Guangbiao menelepon polisi untuk membuang mayatnya, dia mengetahui bahwa Huo Haiyan, Dong Hefei dan Mu Yu semuanya tewas. Peiko Group mengeluarkan pernyataan bahwa mereka dipecat dari perusahaan sebulan yang lalu, yang berarti segala tindakan mereka tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Hal ini membuat surat pengacara yang baru saja dikirim oleh grup Li baru langsung tidak berguna. Gerakan Golden Cicada Escape ini sangat indah, dan bahkan lebih dahsyat lagi. Li Ruoxi merenung sejenak. Langkah Peiko Group tidak tahu malu, tapi kita juga bisa memberinya tindakan yang kejam. Ketika Li Ruoxi yang baik hati mengucapkan kata-kata ini, ada sedikit tekad yang tak terlihat di matanya. Apanya yang kejam? Aku akan melakukannya, Yao Guangbiao menawarkan diri. Sekarang, selama dia bisa membalaskan dendam saudara Ji, bahkan jika dia membunuh seseorang, dia tidak menyesal. Mata Li Ruoxi menyipit. Jack bertanggung jawab atas penculikan pertama Direktur Sui. Bukankah tidak ada hasil dalam masalah ini? Kalau begitu, biarlah ada hasilnya. Feng Huang memandang Li Ruoxi. Maksudmu menuntut Jack atas nama Direktur Sui dan membiarkan dia menjalani proses peradilan secepat mungkin? Ya, jika kamu memaksa Jefferson menjadi gila, kita akan punya kesempatan. Nada suara Li Ruoxi tegas. Yao Guangbiao mengangguk, kakak ipar benar. Zhan Tiangsu dibebaskan dengan jaminan karena itu adalah kesalahan Huo Haiyan, yaitu grup Packer, untung juga kami memaksa grup Packer. Phoenix ragu-ragu di dalam hatinya, tapi akhirnya mengangguk, oke, lakukan saja apa yang kamu katakan. Li Ruoxi,
Yao Guangbiao dan Sui Muhan secara bersamaan menghubungi departemen terkait melalui berbagai metode, dan kasus penculikan Jack langsung disebutkan untuk diadili besok. Jefferson, yang baru saja menyewa seorang pembunuh, sangat marah ketika mendengar berita itu, berteriak bahwa dia harus membunuh Ji Fei dan mereka semua besok. Keesokan harinya, hari berlalu dengan cepat, dan Li Ruoxi serta yang lainnya sudah lama tidak merasakan saat-saat bahagia. Jack dijatuhi hukuman karena penculikan menurut hukum kerajaan naga. Meskipun Jefferson menemukan tim pengacara terbaik, mereka tetap tampak tidak berguna di hadapan hukum kerajaan naga. Ketika palu akhirnya dipukul, Jefferson langsung mengancam Sui Muhan, dan suasana menjadi sangat panas. Pukul 6 sore, di kantor Feng Huang, Li Ruoxi, Qi Yuan, Yao Guangbiao, Sui Muhan dan lainnya semuanya ada di sini. Sesuai kesepakatan, pukul 8 malam ini adalah waktu pertarungan penentuan melawan Zhan Tiangsu. Phoenix, terserah padamu untuk membuat pengaturannya. Li Ruoxi berinisiatif untuk melihat ke arah Phoenix dan berkata. Feng Huang tidak mengelak. Malam ini saya berencana untuk membiarkan Qi Yuan bertanggung jawab menunggu Ji Fei, Sui Dong dan Tong Tong di rumah sakit, sementara saya membawa Yao Guangbiao dan Tuan Li ke Mutbar. Aku akan pergi juga. Kamu tidak bisa bertarung sendirian dalam 7 pertandingan. Zhan Tiangsu kecil, jika kita berdua pergi ke sana dan mengatakannya di masa depan, bukankah kita akan ditertawakan? Nada suara Phoenix penuh percaya diri. Qi Yuan masih ingin berbicara, tetapi Feng Huang mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Itu dia. Qi Yuan tidak punya pilihan selain setuju. Feng Huang membawa Yao Guangbiao, Li Ruoxi dan orang-orang yang tersisa dari Ba Meng ke Mutbar. Feng Huang tidak membiarkan orang-orang seperti Tai Xiong, Tai Han dan Black Bear pergi, meninggalkan pecundang yang terluka sendirian. Dia masih mempertahankan sikap acuh tak acuhnya di masa lalu, membuat Tai Xiong dan yang lainnya kehilangan kesabaran. Sisi lain, Zhan Tiangsu dan Jefferson sedang duduk di kamar. Setelah pertempuran malam ini, aliansi akan bangkit kembali, dan saya akan membalikkan keadaan untuk Jack hari ini. Zhan Tiangsu tahu bahwa Jefferson sangat tertekan, jadi dia menghiburnya. Ketika Jefferson mendengar apa yang terjadi pada Jack, matanya penuh dengan kerumitan dan kesakitan. Saya harus membuat mereka sangat bahagia dan sedih tentang hal ini. Kilatan rasa jijik melintas di wajah Zhan Tiangsu. Tuan Jefferson, apakah Anda punya ide bagus? Jefferson dapat melihat penghinaan Zhan Tiangsu. Bagaimana kamu akan mengatur penampilanmu hari ini? Saya sendiri sudah cukup. Tidak perlu pengaturan. Jefferson, jika dia tidak melihat bahwa pemimpin sekte wanita sangat mementingkan Zhan Tiangsu, dia pasti tidak akan mengundang begitu banyak ahli. Baginya, sekarang dia hanya ingin memimpin orang untuk membunuh Ji Fei dan yang lainnya secara langsung, itu akan sangat melegakan. Zhan Tiangsu memperhatikan penghinaan Jefferson, dan tepat ketika dia hendak berbicara lagi, teleponnya tiba-tiba menerima pesan teks, orang yang muncul diminta oleh Jefferson untuk mengaturnya. Ketika Zhan Tiangsu melihat kata-kata ini, dia merasa lebih mual daripada memakan siang, terutama ketika dia memikirkan penampilan Jefferson barusan. Namun, dia hanya bisa menahan amarahnya dan bertanya dengan kaku, Jefferson, berapa total orang yang telah kamu pekerjakan? Jefferson mengerutkan kening dan memandang Zhan Tiangsu. Karena kesombongan Zhan Tiangsu, dia awalnya tidak ingin menggunakan orang-orang yang dia undang. Tetapi ketika dia melihat Zhan Tiangsu melihat teleponnya, dia tahu bahwa pemimpin sekte wanita lah yang mengaturnya. Saya mempekerjakan 7 orang. Zhan Tiangsu merasa wajahnya seperti ditampar 2 kali. 7 orang? Bukankah itu berarti mereka bahkan tidak menyukainya? Jefferson, apa maksudmu? Itu hanya fakta, kamu, bang. Jefferson menamparkan pintu 2 kali. Pintu terbuka dan 7 orang masuk. Tinggi, pendek, gemuk dan kurus. Baik orang timur maupun barat hadir. Ketika 7 orang masuk, suhu di dalam ruangan sepertinya langsung turun 5 atau 6 derajat, dan niat membunuh yang kental langsung menyelimuti ruangan itu. Zhan Tiangsu awalnya tidak peduli dengan orang-orang yang dipekerjakan Jefferson, atau bahkan menaruh hati pada mereka. Pada saat ini, ketika melihatnya sekilas, saya tiba-tiba merasakan tekanan. Jefferson merasakan perubahan pada Zhan Tiangsu, dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Pemimpin aliansi pertempuran, orang-orang ini semuanya berada di peringkat pembunuh. Bagaimana kalau kamu memilih salah satu untuk mencobanya?
Zhan Tiangsu hampir muntah darah karena dia tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, hal ini juga membangkitkan kesombongannya. Ayo berkompetisi, siapa di antara kalian yang akan melakukannya? Zhan Tiangsu berdiri dengan penuh semangat. Seorang pria oriental kurus berdiri dan berkata, saya peringkat terbawah, jadi saya akan melakukannya. Fujinoji, kakakmu terbunuh kemarin, sepertinya kamu menahan kekuatanmu hari ini. Seorang pembunuh berkulit hitam tertawa dan menggoda. Mata Fujinoji berkilat marah, namun ia tetap menahan amarahnya. Ia tidak berani bersaing dengan Jones, pembunuh peringkat 30 dalam daftar pembunuh dan dikenal sebagai maniak pembunuh. Ayolah, Fujino tidak peduli dengan Tiangsu. Dia dengan santai mengaitkan jarinya dengan tatapan jijik. Kemarahan Zhan Tiangsu melonjak ke atas kepalanya. Kalau begitu cobalah saja. Panggilan, tubuh itu melompat dari udara tipis, tinggi dan kekar, dan ketika melompat-lompat, ia seperti seekor elang yang berputar-putar di udara menemukan seekor ayam. Mata Zhan Tiangsu penuh dengan kebanggaan dan penghinaan. Menurutnya, itu hanya masalah satu gerakan. Namun Fujinoji hilang detik berikutnya. Dia merasakan senjata tajam yang dingin di punggungnya, dan nafas kematian menyelimuti tubuhnya. Aku kalah. Zhan Tiangsu langsung menyerah. Pemimpin Battle Alliance, apa pendapatmu tentang orang yang aku pilih? Bab 329 orang yang membunuh Ji Fei ada di sini. Ada kebanggaan pada ekspresi Jefferson. Zhan Tiangsu merasa wajahnya sangat ditampar, tetapi dia masih harus menundukkan kepalanya dan mengakui, bagus sekali. Apakah kamu akan bertarung atau membiarkan mereka bertarung? Zhan Tiangsu tampak sedikit malu. Ini adalah pertempuran untuk aliansi mereka untuk mendapatkan kembali martabat mereka. Jika orang lain bertarung, bagaimana wajahnya bisa diselamatkan? Memikirkan wanita yang pernah berkata bahwa dia ingin mendapatkan kembali martabatnya di depan Jefferson dan orang lain. Apakah ini cara dia mendapatkan kembali martabatnya? Tepat ketika dia tidak tahu bagaimana harus menjawab, ponsel Jefferson berdering, dan dia segera memeriksa informasinya. Zhan Tiangsu adalah orang terakhir yang tampil dalam 7 pertandingan. Jefferson mengira dia telah melakukan kesalahan. Dia membuka matanya dan melihatnya dengan cermat. Setelah memastikan bahwa pesan itu berasal dari ponselnya, dia berkata dengan sangat enggan, Zhan Tiangsu, maka kamu akan menjadi orang terakhir yang muncul dan menunggu sorakan terakhir. Setelah Jefferson selesai berbicara, wajahnya menoleh ke samping. Itu bahkan lebih menjijikkan daripada memakan siang. Zhan Tiangsu menghela nafas panjang, dengan sentuhan kegembiraan di wajahnya. Mendengus, orang timur lainnya di antara 7 orang itu mendengus dingin. Karena dia yang terakhir, maka itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ketika Jefferson melihat pihak lain hendak pergi, dia langsung menjadi cemas. Tuan Kuan Zenji, Anda tidak boleh pergi, Anda adalah sosok terakhir kami. Melihat orang ke-15 dalam daftar pembunuh di depannya, murid Li Xixian, pemain taekwondo nomor 1 di negeri Bangxi, Jefferson pasti tidak akan bisa melepaskannya, dan dia bahkan adalah pendukung terbesarnya. Tuan Jefferson, apa maksud Anda? Wajah Kuan Zenji penuh cemberut dan dia bertanya dengan tatapan dingin. Menurutnya, karena dia, pembunuh bayaran tertinggi, diundang, tidak boleh ada pembunuh lain yang datang. Sekarang dia ada di sini, dia tidak keberatan jika dia ingin menjadi umpan meriam. Tapi dia tidak diizinkan menjadi yang terakhir. Zhan Tiangsu muncul terakhir, dan dia menjadi hiasan. Berpikir lagi, adik laki-lakinya Kuan Zicheng ditendang menjadi 2 oleh Ji Fei. Tuannya patah hati dan sudah lama ingin membunuh Ji Fei. Jika Anda tidak membiarkan diri Anda muncul sekarang, bagaimana Anda bisa membalas dendam? Ini bahkan lebih memalukan, jadi, dia pergi. Zhan Tiangsu tidak berbicara omong kosong kali ini. Jefferson memutar matanya dan berkata dengan cepat, Tuan Kuan Zenji, saya punya tugas yang lebih penting untuk Anda. Kuan Zenji berhenti, misi apa? Kamu pergi ke rumah sakit untuk membunuh Ji Fei, dan menculik Sui Muhan dan putrinya kembali. Tugas ini bahkan lebih penting. Kuan Zenji sangat tertarik ketika dia mendengar tentang pembunuhan Ji Fei, tetapi berpikir bahwa Ji Fei adalah orang yang koma adalah hal yang merendahkan. Kamu ingin aku melakukan hal tingkat rendah seperti itu? Apakah kamu mempermalukanku? Suaranya keras dan niat membunuh dilepaskan. Jefferson dengan cepat melihat ke arah Fujinoi. Saudaranya Fujinoi pergi ke sana, tetapi bukannya berhasil, dia malah terbunuh. Ini Fujinoji,
Jefferson, aku akan membunuh Ji Fei dan membiarkan Quan Zenji muncul. Patah, Quan Zenji mengangkat tangannya dan menamparkan Fujino R. Kamu beraninya kamu memintaku untuk tampil mewakilimu. Ekspresi Fujinoji berubah, dia menutupi pipinya yang merah dan bengkak, matanya mengecil berkali-kali, dan akhirnya dia menahannya. Dia bukan tandingan Quan Zenji, jika tidak, Quan Zenji harus dibunuh. Jefferson tidak berani berbicara ketika dia melihat sifat Quan Zenji yang pemarah. Aku akan membunuh Ji Fei dan kembali untuk menjagamu. Jika kamu tidak dapat membunuh orang-orang dari perusahaan keamanan Bameng, aku akan mengurusnya untukmu. Quan Zenji tiba-tiba membuat pilihan, dan segalanya menjadi lebih buruk. Ledakan, pintu tertutup dan Quan Zenji pergi. Fujino R merasa jijik, hebat sekali, bukan? Ledakan, pintunya didobrak hingga terbuka. Aduh! Fujinoji berteriak, membuka matanya dan melihat, ada pisau tajam di tangan Quan Zenji, diarahkan langsung ke tenggorokannya, katakan lagi jika kamu ingin mati. Fujinoji merasa seperti diselimuti kematian, dan Jeon Shinji di depannya seperti dewa kematian. Menggigil ketakutan, dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Para pembunuh lain di tempat kejadian semuanya tutup mulut dan tetap diam. Quan Zenji menunggu sampai semua orang menyerah dan kemudian pergi dengan senyuman di wajahnya. Mereka berdua adalah pembunuh, peringkat mereka adalah kekuatan mereka, dan dia adalah rajanya. Membunuh Ji Fei itu mudah, tapi sulit menjaga martabat raja. Dia harus menjadi raja yang mereka takuti. Butuh lebih dari 10 detik bagi Jefferson untuk bereaksi. Ayo pergi. Semua orang bergegas ke mutbar bersama-sama, ruang gawat darurat rumah sakit. Sui Muhan dan Tong Tong duduk di kursi di sebelah mereka, menatap Ji Fei yang sepertinya sedang tidur nyenyak, dengan tatapan mata yang rumit. Sui Muhan ingin memeluk Ji Fei, berharap dia aman. Tong Tong merasa ayah baptisnya telah berubah. Qi Yuan sesekali keluar masuk untuk mengganti pakaian Ji Fei. Dang dang dang, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Sui Muhan tertegun sejenak. Saat dia melihat Qi Yuan mengganti balutan, dia pergi untuk membuka pintu. Sosok berkulit putih muncul di pintu. Dengan kecemasan terlihat di seluruh wajahnya. Dia melihat langsung melewati Sui Muhan dan menuju ranjang rumah sakit. Siapa kamu? Sui Muhan melihat penampilan murni dan cantik wanita di depannya, dan segera tergerak, mungkinkah dia adalah pacar Ji Fei lagi? Apakah ini bangsal saudara Ji Fei? Hu Sueyao lah yang datang. Itu miliknya? Wow, Hu Sueyao langsung menangis. Kakak Ji Fei, jangan menakutiku. Dia melewati Sui Muhan dan bergegas masuk. Qi Yuan baru saja mengganti obatnya, dan Hu Sueyao sudah berbaring di samping tempat tidur Ji Fei. Dasar orang jahat, mesum besar, kenapa kamu terluka seperti ini? Dia memeluk Ji Fei dan menangis dengan keras. Sejak terakhir kali dia melihat Ji Fei berperilaku tidak senonoh terhadap Roland dan Hingis di mutbar, kesan baik Hu Sueyao terhadap Ji Fei menghilang tanpa jejak, dan dia marah selama beberapa hari. Oleh karena itu, dia belum menghubungi Ji Fei. Hari ini, saya tiba-tiba melihat berita tentang runtuhnya panti asuhan. Ketika saya melihat adegan di mana Ji Fei dihancurkan di bawahnya, saya terkejut. Segera tanyakan tentang situasi Ji Fei dan temukan dia di sini. Qi Yuan diam-diam mengaguminya. Kakak Ji sangat beruntung memiliki begitu banyak wanita cantik yang peduli padanya. Terutama ketika dia memikirkan mata Sui Muhan yang penuh kelembutan keibuan, dia bertanya-tanya apakah Ji Fei telah dijatuhkan oleh serangan balik. Tangisan Hu Sueyao membuat Sui Muhan terlihat sedikit rumit. Tiba-tiba, Hu Sueyao mengangkat kepalanya dan menatap Qi Yuan. Bisakah saudara Ji Fei bangun? Qi Yuan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak yakin tentang ini. Sepertinya dia belum sepenuhnya keluar dari bahaya. Hu Sueyao bertanya, jika saya tidak bangun, apakah saya akan berada dalam kondisi vegetatif selama sisa hidup saya? Kesedihan dan kemarahan melintas di wajah Qi Yuan. Tidak, aku harus menyelamatkan kakak Ji. Tidak apa-apa. Jika saudara Ji Fei tidak bisa bangun, aku akan menjaganya seumur hidupnya, dan aku akan melahirkan anaknya. Ledakan, Qi Yuan dan Sui Muhan sama-sama terkejut dengan kata-kata Hu Sueyao. Kegilaan bisa dipelajari, Ji Fei yang mengantuk sepertinya merasakan kata-kata Hu Sueyao, dan pikirannya menjadi lebih jernih. Namun, kepalanya terasa sangat berat hingga dia tidak bisa bangun sepenuhnya. Kekuatan di dalam tubuh sepertinya menyala kembali, dan seluruh tubuh mulai memanas secara perlahan.
Ledakan, tiba-tiba, pintu bangsal didobrak hingga terbuka. WHO, Qiyuan tiba-tiba berdiri tegak dan melangkah maju untuk menemuinya. Orang-orang yang membunuh Ji Fei ada di sini. Bab 330 kalian semua menunggu di sini. Pukulan lurus mengenai dada Qiyuan. Qiyuan memiringkan tubuhnya dengan cepat untuk menghindari tinju lawan, dan menggunakan tangan kanannya untuk membentuk telapak tangan dan memotong ke arah lengan lawan. Tubuh lawan dengan cepat mundur, lalu menyapu kaki kanannya dan menendang kaki Qiyuan. Qiyuan melompat untuk menghindarinya. Dua orang berdiri saling berhadapan. Orang yang datang tak lain adalah Quan Zenji. Begitu Qiyuan mengambil tindakan, dia sudah mengetahui bahwa pihak lain melakukan tindakan luar biasa, seorang pembunuh profesional. Quan Zenji sedikit terkejut, tapi dia tidak menyangka Qiyuan bisa menilai secara langsung. Tidak baik mengetahui terlalu banyak. Kamu bisa pergi sekarang, aku hanya akan membunuh Ji Fei. Aku di sini. Menurutmu tidak apa-apa? Sudut mulut Qiyuan terasa dingin. Apakah dia benar-benar memperlakukan mereka sebagai orang yang lemah dan pemula dan menginjak-injak mereka sesuka hati? Kamu hanya menambahkan mayat lagi, suara mendesing. Setelah Quan Zenji selesai berbicara, dia dengan cepat melangkah maju dan meninju Qiyuan lagi, yang disambut langsung oleh Qiyuan. Bang, tinju kedua pria itu bertabrakan secara langsung. Quan Zenji awalnya mengira Qiyuan tidak akan mampu menangkap pukulannya, namun tanpa diduga dia menerima pukulan tersebut dengan mantap, dia tertegun dan tubuhnya terjatuh ke belakang dengan cepat. Qiyuan buru-buru menyerang ke depan. Dia mengira Quan Zenji hanya memiliki kekuatan sekecil ini, jadi dia menyerang tanpa syarat. Ketika Quan Zenji melihat serangan Qiyuan, seringai muncul di wajahnya, dan dia menyorongkan tubuhnya ke dalam pelukannya, lalu mengangkatnya. Qiyuan mengira itu adalah senjata tersembunyi dan secara naluriah menghindarinya. Ternyata itu palsu. Sosok Quan Zenji melintas di sekitar Qiyuan dan sampai ke sisi Tongtong. Tongtong menyadari ada yang tidak beres dan berteriak. Qiyuan tahu bahwa dia telah dibodohi dan buru-buru datang untuk menyelamatkan. Tongtong sangat ketakutan hingga dia menangis keras. Qiyuan dengan cepat mengulurkan tangan untuk menangkap anak itu. Quan Zenji sudah memegang belati di tangannya, dan dia menusuk jantung Ji Fei. Hu Sueyao berdiri di samping dan terus menatap pemandangan itu. Setelah penculikan terakhir, dia menjadi sangat kuat. Jadi ketika dia melihat bahwa dia akan menyakiti Ji Fei, dia bergegas menuju Ji Fei tanpa ragu-ragu, ingin melindungi Ji Fei. Sui Muhan tidak bereaksi ketika Quan Zenji datang untuk menangkap Tongtong. Sekarang dia mengambil sebotol air mineral di sebelahnya dan melemparkannya ke kepala Quan Zenji. Quan Zenji bisa mengelak, tapi pisau tajam di tangannya terus menusuk jantung Ji Fei. Jangan sakiti saudara Ji Fei, Hu Sueyao berteriak dan bergegas. Tangannya secara naluriah mendorong ke arah lengan Quan Zenji. Tangan Quan Zenji baru saja melambai. Pisau tajam itu menusuk langsung ke lengan kiri Hu Sueyao. Hu Sueyao berteriak, dan gaun putihnya langsung berlumuran darah. Dan darah yang dia percikan menetes langsung ke tubuh Ji Fei. Kemudian langsung menyatu ke dalam tubuh Ji Fei. Ji Fei, yang mulai mendapatkan kekuatan di tubuhnya karena secercah kejernihan, darah mengalir masuk dan mulai terbakar dengan cepat dalam sekejap. Quan Zenji meleset dari sasaran dengan pisaunya, dengan cepat mencabut pisaunya dan hendak menyerang lagi. Qiyuan telah tiba, dan tinjunya mengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang memegang pisau. Hu Sueyao merasakan tubuhnya melunak dan meluncur ke bawah ranjang rumah sakit. Sui Muhan menempatkan Tongtong di sudut dan dengan cepat berlari untuk membantu Hu Sueyao. Qiyuan sangat marah saat melihat adegan ini. Awalnya saya khawatir akan sulit melindungi dengan terlalu banyak orang, tapi saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Namun, saya merasa lebih menyalahkan diri sendiri. Jika saya kuat, bagaimana mungkin? Tunggu saja dan temukan kematian, serang Quan Zenji. Anda memukul dua orang, dan saya menendang mereka bersamaan. Keterampilan seni bela diri Qiyuan jauh lebih kuat daripada Tai Xiong, Tai Han dan lainnya. Tetapi di seluruh organisasi Ji Fei, dia jelas jauh lebih lemah. Quan Zenji, sebagai murid dari Li Sehyun, pemain taekwondo nomor 1 di kerajaan Bangxi, memiliki guru yang terkenal dan kemampuannya tidak lemah. Selain itu, dia menggunakan keterampilan membunuh, dan keduanya bertarung tanpa henti, dan tak lama kemudian keduanya memiliki bekas luka di tubuh mereka. Namun, karena Quan Zenji memiliki pedang, ia memiliki keunggulan yang jelas.
Sui Muhan sudah mulai menelepon polisi, tetapi dia tidak pernah berhasil menelepon. Brengsek, Sui Muhan mengumpat dengan cemas dan membuka jendela untuk berteriak. Melihat kesempatannya akan segera hilang, Quan Zenji sangat cemas. Terutama ketika aku memikirkan betapa aku terlalu menyombongkan diri, akan sangat memalukan jika aku tidak bisa mencapainya. Pisau di tangannya menusuk Qiyuan dengan keras, dan Qiyuan dengan cepat mundur untuk menghindarinya. Quan Zenji sudah memegang senjata api di tangannya, pergilah ke neraka. Patah, hadapi saja Qiyuan. Qiyuan Rao bereaksi dengan cepat, tetapi peluru masih mengenai lengannya dan terbang keluar. Quan Zenji telah mengarahkan senjatanya ke Jifei. Jifei, pergilah ke neraka, aku akan membalaskan dendam Quan Zicheng hari ini. Jangan sakiti adikku Jifei. Hu Sueyao bergegas menuju Jifei lagi. Jifei, yang tidak sadarkan diri, merasa seolah-olah ada kekuatan yang melonjak di dalam hatinya, menerobos secara langsung, dan kemudian seluruh otaknya terbangun. Buka mata Anda seketika, senjata api di tangan Quan Zenji telah menarik pelatuknya. Hati-hati, Jifei berteriak, membalikkan badan, memeluk Hu Sueyao, dan turun dari tempat tidur. Sui Muhan berbalik karena terkejut, senjata api Quan Zenji diarahkan padanya. Tepat ketika dia ketakutan, Jifei sudah mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam pelukannya. Bang! Kaca jendela tempat Sui Muhan berbaring hancur berkeping-keping. Tetap di bawah dan jangan bergerak, Jifei memperingatkan, dan tubuhnya melompat keluar dari udara. Quan Zenji memukul Jifei 3 kali dengan senjata api di tangannya tanpa ragu-ragu. Akibatnya, tubuh Jifei seperti gasing yang berputar di udara, dan 3 kali pukulan itu berlalu begitu saja. Quan Zenji hanya ingin berbicara, tetapi tidak dapat berbicara lagi. Tangan Jifei mencubit lehernya, kamu pantas mati. Klik, tangan Jifei telah mematahkan lehernya. Quan Zenji menatap Jifei dengan mata terbelalak, sampai kematiannya, dia masih tidak mengerti mengapa Jifei bangun dan bagaimana dia bisa membunuhnya. Kepala Jifei berdengung, yang terdengar seperti desahan kecewa pria misterius itu. Jifei menggelengkan kepalanya dengan cepat, berteriak dalam hatinya. Saya tidak ingin menyelamatkan orang, saya ingin membunuh musuh saya. Saudara Jifei, kamu sudah bangun. Hu Sueyao sudah bergegas mendekat, memeluk Jifei, dan menangis dengan sedihnya, tidak peduli dengan luka di lengannya. Jifei merasa bersyukur saat memikirkan kejadian itu ketika dia membuka matanya dan melihat Hu Sueyao bergegas melindunginya. Hu Sueyao memeluknya erat dan berkata, oke. Pergi dan obati lukanya secepatnya. Hu Sueyao memeluk Jifei erat-erat dan menolak melepaskannya, seolah dia takut jika dia melepaskannya, dia akan kehilangan dia. Ji, kakak Ji, kamu baik-baik saja? Qiyuan bertanya dengan heran. Jifei mengangguk, kamu kaget? Qiyuan mengangkat tangannya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Saudara Ji, cepat pergi ke Mutbar untuk membantu Feng Huang. Zhan Tiangsu membuat janji dengan Feng Huang untuk mempertaruhkan nyawanya. Qiyuan tiba-tiba berkata dengan cemas saat dia mengira Feng Huang harus melawan 7 orang sendirian. Mata Jifei langsung menjadi dingin. Jika kamu berani menyerang saudara-saudaraku, kamu mencari kematian, kalian semua tunggu di sini, bersambung.